Ini tugas GS beneran pakai AutoCAD ya? Aku aja belum pernah pakai tahu. Download aja belum pernah. Gimana ya? Ini kita tugas belum selesai, mana susah lagi. Iya lagi, aku kurang paham. Kemarin kan disuruh nambah dimensi-dimensi kayak gitu. Aku kurang paham. Kemarin aja kita sampai dimarahin dosen kan gara-gara dimensi kita nggak rapih. Aduh, pusing banget lagi. Mana deadline-nya besok. Bentar. Kenapa? Itu anak kasa gak sih? Mana? Iya deh. Namanya siapa ya? Nggak tahu juga ya. Yaudah, yuk samperin. Ayo. Kerjain apa nih? Mas, lagi ngerjain GSB nih. Awalah GSB. Iya mas, bisa bantuin kami nggak Mas Hilman? Hah? Hilman? Aku Afif cuy, bukan Hilman. Oh, maaf salah. Berarti itu soalnya name tag-nya namanya Hilman. Oh ini PTH-nya tuh aku minjem si Hilman. Tapi nggak apa-apa dah, aku bantuin nih. Udah kan? Iya, udah sih mas, aman. Oke deh, kita duluan dulu ya. Iya boleh mas. Oke, tinggal dulu ya. Mas, makasih mas. Oke. Oke, karena kita semua udah kumpul di sini masing-masing bidang, kita mulai aja ya rapatnya. Jadi di sini kita tuh bakal membahas proker kita ke depannya atau proker yang udah kita jalanin selama ini. Nah, kira-kira gimana proker dari kalian udah mencapai target atau belum? Sejauh yang aku lihat belum sih. Loh, kenapa belum? Soalnya tadi tuh aku masih lihat anak kasak aja, masih belum bisa main software. Kok bisa sih? Kan kita tiap minggu melakukan pelatihan, bahkan minggu lalu kita juga melakukan pelatihan. Tapi menurutku PI itu kemarin masih banyak yang nggak datang. Kemarin aja banyak yang izin. Mereka tuh izin gara-gara apa sih kebanyakan? Nih, dari data-data yang aku kumpulin, mereka tuh izinnya gara-gara tabrakan antar broker. Loh, maksudnya tabrakan? Nah, jadi itu mereka izin itu gara-gara lagi ngerjain prokernya mereka masing-masing. Ini loh, harusnya semua anggota Kasaks itu bisa lebih fokus buat belajar software. Karena harusnya Kasaks itu bisa mencetak mahasiswa yang handal dalam pengoperasian software, yang diharapkan bisa membantu teman-teman mereka yang ada di luar Kasaks. Betul, setuju. Tapi kalau kita cuma fokus belajar software, cara kita bondingnya gimana? Tadi aja kita nggak kenal satu sama lain, ya kan Viv? Kita, kamu aja kali. Mending kita fokusin ke relasi antar anggota kasus aja biar kita saling mengenal satu sama lain gitu kan. Lalu kita belajar softwarenya bareng-bareng biar enak gitu. Menurutku gitu ya. Nggak setuju Karena kan kita harusnya fokus di software. Namanya aja kelompok studi. Semuanya diam! Kenapa nggak kita satuin aja dua-duanya? Kan kita Kasaks, kelompok studi yang harusnya bisa kita belajar bareng-bareng. Jadi nanti bondingnya dapet, software juga dapet, ya kan? Nah, benar banget. Kita harusnya bisa belajar bareng-bareng sama semuanya softwarenya. Karena dengan belajar bareng-bareng kita pasti bisa lebih erat relasinya antar sesama Kasaks gitu. Bentar. Terus caranya gimana? Nah, caranya kita tingkatin lagi nih intensitas PI kita. Jadi setiap kita selesai melakukan PI, kita beri tugas nih masing-masing teman-teman. Nah, setelah itu kita juga data-data dari izin yang jelas dari mereka semua. Nah, kemudian kita bisa sinkronisasi timeline di bidang kita. Nah, setelah itu kita bisa kurangin nih sedikit demi sedikit proker yang menurut teman-teman itu kayak kurang banget untuk dijalankan, lebih tepatnya kurang efektif seperti itu. Jadi kita benar-benar bisa fokus ke PI kita tersebut. Jadi pelatihan internal ini tuh benar-benar bisa jalan lurus ke depan dan fokus di satu bidang aja tanpa ada proker-proker ataupun timeline-timeline yang nabrak di bidang kalian masing-masing. Seperti itu. Terus buat relasinya gimana? Nah, jadi menurutku buat relasinya
kita buat tuh PI level 1 sama PI level 2-nya itu barengan. Jadi nanti waktu setelah selesai PI, kita kan bisa ngobrol-ngobrol tuh. Nah, jadi nggak ada tuh yang saling nggak kenal satu sama lain. Terus kalau kita mau ningkatin PI kita, tentornya dari siapa? PPS lah, siapa lagi? Loh, kok BBS? Iya ya, kok BPS? Nah, BPS di sini tuh nggak hanya menjadi tentornya aja, jadi nggak berfokus dengan tentornya aja, tapi berfokusnya itu melatih tentor-tentor PI nantinya. Jadi tentor PI ini nanti akan berfokus untuk melatih ke PI selanjutnya, dan tentornya ini tuh dari bidang lainnya, seperti itu. Oke. Oke sih. Setuju. Oke. Setuju. Oke, kalau begitu, inilah Kasaks 2025. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan pada berbagai bidang, termasuk teknik sipil. Penggunaan perangkat lunak telah menjadi kebutuhan esensial dalam dunia perencanaan, analisis, dan pelaksanaan proyek konstruksi. Oleh karena itu, kemampuan mahasiswa teknik sipil dalam menguasai dan mengimplementasikan software-software tersebut menjadi hal yang sangat penting sebagai bekal memasuki dunia kerja yang profesional. Namun demikian, tidak semua mahasiswa memiliki akses atau kesempatan yang cukup untuk mendalami penggunaan software teknik secara optimal di luar pembelajaran formal. Keterbatasan waktu kuliah, fasilitas, serta kurangnya komunitas pembelajaran yang terstruktur menjadi tantangan tersendiri. Disinilah peran Kasaks, organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang software keteknik sipilan, menjadi sangat relevan. Kasaks atau Kelompok Studi Aplikasi Komputer Sipil adalah organisasi mahasiswa yang berfokus pada pengembangan teknologi, khususnya perangkat lunak, dalam bidang keteknik sipilan. Melalui kegiatan pelatihan, riset, dan juga pengembangan aplikasi, Kasaks berupaya menjembatani kebutuhan industri terhadap solusi digital dengan kemampuan teknis mahasiswa. Visi Kasaks 2025 adalah sebagai adhikara teknologi yang unggul dan berdaya saing dalam kompetensi keteknik sipilan dengan sistem kerja yang efektif, efisien, serta berbasis kekeluargaan yang nantinya akan berdampak luas bagi anggota dan mahasiswa teknik sipil Universitas Diponegoro. Untuk mencapai tujuan bersama tersebut, tentu tidak berjalan sendiri-sendiri. Kami saling membantu satu sama lain dengan fungsinya masing-masing. BPS atau bidang pengembangan software merupakan salah satu bidang yang ada pada Kasaks. Pada BPS sendiri kami ada 4 divisi. Divisi pertama yaitu Drawing and Modeling. Drawing ini atau menggambar kami menggunakan software 2D seperti AutoCAD dan modeling seperti SketchUp. Lalu yang kedua ada divisi Air dan Tanah. Pada divisi ini kami menggunakan software tanah seperti Plaxis dan keairan seperti Hekras. Lalu yang ketiga divisi struktur. Pada divisi ini kami menggunakan software seperti SAP 2000 dan ETABS. Dan terakhir ada divisi BIM. Pada divisi ini kami menggunakan Revit dan Tekla yang untuk memenuhi kebutuhan global.
bidang relasi dan dinamika. Sesuai namanya, bidang ini bertanggung jawab untuk menghadirkan berbagai program untuk bisa menjaga harmonisasi dan semangat dari pengurus Kasaks itu sendiri. Tidak hanya itu, bidang ini juga bertanggung jawab untuk menghadirkan berbagai program yang bisa memberikan kesempatan bagi pengurus Kasaks untuk bisa membangun relasi eksternal, baik itu dengan perusahaan, proyek, ataupun alumni Kasaks. Bidang ini tersusun dari 2 divisi, yaitu dinamika pengurus dan relasi eksternal. Yang kedua divisi ini saling berkolaborasi dan bersinergi untuk mengembangkan kemampuan interpersonal dan intrapersonal pengurus untuk Kasaks yang lebih baik. Bidang media merupakan bidang yang berfokus pada tersajinya konten-konten yang menarik, interaktif, dan juga informatif. Bidang media bertanggung jawab atas perwajahan Kasaks. Bidang ini terdiri dari 3 divisi. Yang pertama adalah divisi manajemen kreatif. Divisi ini bertugas untuk menyusun jadwal konten dan juga membuat skrip dari video. Yang kedua ada divisi sosial media. Divisi ini bertugas untuk memproduksi konten-konten ringan seperti invisio dan juga tips and tricks software. Yang ketiga ada divisi YouTube. Divisi ini bertugas memproduksi video-video panjang seperti tutorial software dengan durasi yang lebih panjang dan juga video seperti company profile dan Kasaks Rewind. Kasaks bukan sekedar organisasi, tapi ruang tumbuh bagi setiap mahasiswa yang ingin berinovasi, berkolaborasi, dan memberi dampak nyata melalui teknologi. Kami percaya masa depan dunia ada di tangan generasi yang adaptif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan digital. Iya, Alen.
aman-aman. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.